Ujian promosi akan mulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Wara Sarjono dengan judul disertasi Esensi Demokrasi melalui Peraturan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Sidang promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin berbahagia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui saudara Pramodus dimana pada tanggal 15 Juni 2020 proposal, pada tanggal 15 Desember 2020 sekedar hasil penelitian, pada tanggal 4 Januari 2023 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor saudara Wara Sarjono dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor bagi saudara Promopendus Wara Sarjono, terlebih awal saya ingin menanyakan kepada saudara apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk menempuh ujian promosi doktor pada hari ini? Baik. Dengan memohon petunjuk dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Wara Sarjono saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilakan kepada ko-promotor untuk memperkenalkan Promopendus, karena kebetulan yang bertindak sebagai promotor adalah saya, supaya tidak manajemen tukang sate, maka pembacaan perkenalan Promopendus saya delegasikan ke ko-promotor. Maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor saya sendiri dan bertindak selaku ko-promotor yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSc. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak sebagai ko-promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SH MH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Unhas dan bertindak selaku penguji eksternal
yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SH MHum. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Terima kasih banyak Prof. sudah berkenan membantu kami dalam proses pendoktoran di Fakultas Hukum Unhas. Karena pendoktoran membutuhkan validasi eksternal sehingga tanpa kehadiran beliau, saya bisa pastikan sidang ujian promosi doktor hari ini tidak dapat berjalan. Selanjutnya bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH MHum. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara dan saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Unhas. Selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara, Prof. Ya, Administrasi Negara. Kemudian selanjutnya bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Ini guru besar termuda di Fakultas Hukum Unhas. Maksudnya paling muda SK-nya turun. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Dan saya kira itu. Oh iya, mohon maaf. Bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran-Munta, SHMH DFM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai komandannya Profesor di Unhas, Ketua Dewan Profesor di Universitas Hasanuddin, membawahi 300 lebih profesor yang ada di Unhas. Saya kira itu dan untuk selanjutnya saya persilakan pada co-promotor untuk memperkenalkan prompendus kita tidak lebih dari 5 menit. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP, para penguji yang saya hormati, baik penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHMHum. Selamat datang, Prof. Kemudian para kopromotor sekaligus penguji, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Kemudian selanjutnya Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SHMH selaku penguji internal, Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran-Munta, SHMH DFM juga selaku penguji internal, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH juga selaku penguji internal, dan Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas, SHMH selaku penguji internal, dan seluruh hadirin yang hadir dalam ujian promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan daftar riwayat hidup. Nama lengkap Wara Sarjono, SHMH, tempat lahir Ujung Pandang, 19 Oktober 1985. Agama Islam, alamat Jalan Landak Baru, Lorong 7, nomor 37. Hobinya olahraga, ya, motor trail, bermain musik, ya, hebat. Kemudian data keluarga, orang tua, Ayah Ibrahim Bando, SH, Ibu Hayati, SIP, istri Epita Hadijah Rastawati, SH, MKN. Kemudian anak ada 3, ada 2 ya, baru 1, Salwa Ainun Nafira. Kemudian saudara Ismail Dewi Saputra, SIP, dan Sri Mulyani. Riwayat pendidikan formal, sekolah dasar SD Impres Tabaringan 2, SMP Negeri 6 Makassar, SLTA SMA Negeri 2 Makassar, S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, S3 saat ini program Doktor Ilmu Hukum.
pendidikan formal tidak semuanya saya baca, tapi ada beberapa hal yang mungkin penting disampaikan. Training of trainers, administrator, instansi aplikasi LHKPN, unit pengelola LKPN, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian bimbingan teknis, how to make a literature review and discussion, juga dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis pengembangan bahasa Institut Agama Islam. Kemudian beberapa webinar yang diikuti dan international conference antara lain dalam international conference New Normal and Industry for Zero Society and 5.0 in Applied Science. Tahun tidak tertulis tahunnya ya. Kemudian karya ilmiah, artikel jurnal yang telah dipublikasikan, penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar. Ini skripsi pada waktu itu. Kemudian prinsip akuntabilitas dalam pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tesis. Kemudian esensi demokrasi melalui pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Saat ini menjadi disertasi. Kemudian yang terakhir embodying demokrasi dimuat dalam jurnal internasional, yakni electoral system design of single candidate in election of regional heads. Dimuat tahun pada report Scopus ISN 15339211. Mungkin yang saat ini untuk jabatan pada organisasi Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Taekwondo Indonesia Sulsel 2021, kemudian Wakil Ketua Bidang Hukum Popsi Sulsel. Jabatan sekarang adalah pada Fungsional Perancangan Perundang-undangan Ahli Muda 2022 sampai dengan sekarang, yaitu pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih ko-promotor yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSc. Sebelum saya mempersilakan pada saudara Propendus untuk memaparkan ringkasan disertasinya, lebih awal saya ingin ingatkan bahwa pada hakikatnya promosi doktor itu yang ingin dipromosikan sebenarnya itu adalah temuan dari disertasi saudara. Sehingga saya ingin saudara lebih banyak memberi pemaparan secara jelas dan tegas tentang novelty dan temuan dari disertasi saudara dalam tempo waktu 20 menit yang dialokasikan kepada saudara untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Untuk itu, saya persilakan kepada saudara Propendus mempresentasikan disertasinya, ringkasan disertasinya, tidak lebih dari 20 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat pimpinan sidang Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, selaku promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSc, selaku ko-promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH, selaku ko-promotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHM-HUM, selaku penguji eksternal. Selamat datang di Unhas, Prof. Yang saya hormati, yang amat terpelajar,
Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SH MHum, selaku penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SH MH DFM, selaku penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH, selaku penguji. Yang saya hormati yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansor Ilyas, SHMH, selaku penguji. Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok disertasi saya yang berjudul Esensi Demokrasi melalui pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Latar belakang dimulai sejak putusan MK nomor 100 garing PUU mendatar Romawi 13 garing 2015, tentu kita membuka jalan untuk beberapa daerah yang pada saat itu tahun 2015 yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan pilkada tanpa harus menunda sampai kepada pilkada berikutnya. Pasca putusan MK nomor 100 garing PU tersebut praktis merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di mana kita ketahui bahwa sejak direvisinya undang-undang tersebut, walaupun putusan MK nomor 100 sebagai salah satu dasar pertimbangan yuridis dalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, namun ketika kita mencerna lebih holistik ke dalam bahwa putusan MK ini tidak terserap masuk ke dalam sepenuhnya ke dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Di dalam pasal 54C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa pemilihan calon tunggal dengan foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Ketentuan pasal tersebut tentu bertentangan dengan putusan MK nomor 100, di mana dalam putusan MK tersebut menginginkan bahwa pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal dilaksanakan dengan sistem plebisit, yaitu memilih satu pasangan calon dengan mekanisme setuju atau tidak setuju. Menuju Pilkada Nasional tahun 2024, mana kita ketahui bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah NKRI akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Sebagaimana diatur dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Namun sebelumnya kita menelisik pelaksanaan pilkada sebelum-sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 269 daerah. Terdapat 3 calon tunggal pada saat itu. Kemudian pada pilkada berikutnya di tahun 2017 pada tanggal 15 Februari tahun 2017 diikuti oleh 101 daerah dan terdapat 9 daerah yang melaksanakan pilkada yang diikuti oleh pasangan calon tunggal. Pada tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018, diikuti sebanyak 171 daerah yang melaksanakan pilkada. Nah, dari 170 daerah tersebut, terdapat 16 daerah yang melaksanakan pilkada hanya dengan satu pasangan calon tunggal. Terakhir pada pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti sebanyak 270 daerah. Tren calon tunggalnya meningkat sampai dengan 25 daerah yang melaksanakan pilkada. Nah, dari keempat periode pilkada tersebut, tren pilkada dengan calon tunggal meningkat setiap periodenya. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, bagaimana dengan pilkada serentak pada tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan diikuti sebanyak 531 daerah yang terdiri atas 33 pilgub, minus 4 DOB, dan sebanyak 508 pemilihan bupati atau wali kota. Fenomena terjadi di Kota Makassar, yakni kemenangan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.
di Kota Makassar, KPU menetapkan kolom kosong sebagai pemenang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2018, maka dilakukan penugasan pejabat wali kota. Dan di Makassar sendiri, dalam jangka waktu 20 bulan, pejabat wali kota diisi sebanyak 3 kali, yang dimulai dari Bapak Iqbal Suaib dengan masa jabatan 12 bulan, kemudian digantikan oleh Bapak Yusran Yusuf dengan masa jabatan paling singkat, yakni 14 hari, dan terakhir Bapak Rudi Jamaluddin dengan masa jabatan 8 bulan. Dari latar belakang tersebut, Promopendus mencoba merumuskan masalah yang pertama, bagaimanakah esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah, bagaimanakah bentuk pengaturan pemilihan kepala daerah yang diikuti pasangan calon tunggal di Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah konsep pengaturan yang ideal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti pasangan calon tunggal di Indonesia. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk membedah rumusan masalah tersebut, yang terdiri atas A, landasan teoritis. Yang pertama adalah teori demokrasi. Yang kedua adalah teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang ketiga adalah teori pemilihan umum kepala daerah. Dan yang B adalah landasan konseptual. Yang pertama adalah konsep demokrasi langsung. Yang kedua, konsep demokrasi perwakilan. Yang ketiga, konsep kedaulatan rakyat. Yang keempat, prinsip demokrasi pemilu. Yang kelima, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang keenam, pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau calon tunggal. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian disertasi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yang kedua adalah pendekatan konseptual, yang ketiga adalah pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang kami gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif secara mendalam dan holistik, yang dipandu dengan menggunakan landasan teori dan menemukan solusi yang tepat dari kondisi penyelenggaraan pilkada yang diikuti paslon tunggal selama ini. Adapun bagan kerangka pikir, kami menetapkan variabel dependen, yakni esensi demokrasi melalui pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Adapun variabel independen yang pertama, yakni esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal pemilihan kepala daerah di Indonesia. Adapun indikatornya yang pertama, yakni syarat pencalonan, dan yang kedua adalah jaminan hak pilih. Kemudian variabel yang kedua adalah bentuk pengaturan pemilihan kepala daerah yang diikuti pasangan calon tunggal di Indonesia. Indikator yang pertama adalah bentuk undang-undang, dan yang kedua adalah bentuk PKPU. Kemudian variabel yang ketiga adalah konsep pengaturan yang ideal, di mana indikator yang pertama adalah demokratisasi calon tunggal, dan yang kedua adalah pemilihan secara perwakilan. Nah, dari ketiga variabel tersebut diharapkan dapat terwujudnya konsep atau model pengaturan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang ideal. Hasil dan pembahasan disertasi kami ini, pada rumusan masalah yang pertama adalah esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana kami menggunakan syarat pencalonan sebagai indikator yang pertama. Dari hasil penelitian kami menemukan fenomena bahwa dalam penyelenggaraan pilkada, partai politik yang memenuhi syarat mengajukan calon dengan sengaja tidak mengajukan calon. Ini terdapat kecenderungan seperti ini, sehingga menurut pandangan kami ada pengaturan yang masih belum menjangkau atau belum sempurna terkait dengan syarat pencalonan ini, di mana partai-partai politik yang mampu mengajukan calonnya, namun tidak mampu mengajukan calon karena sudah yakin kalah, yang dihadapi adalah incumbent.
Kemudian yang kedua adalah sangat sedikit partai politik di DPRD yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon bila tidak bekerja sama dengan partai lain. Artinya pengaturan terkait koalisi harus juga dilakukan perbaikan. Kemudian undang-undang dan PKPU tentu sejauh ini belum mengatur tentang ambang batas maksimal dukungan parpol. Yang diatur selama ini adalah syarat dukungan terkait pengajuan pasangan calon yakni 20%. Tidak dibatasinya syarat maksimal ini memberikan indikasi atau membuka potensi untuk upaya kandidat untuk memborong partai sehingga tidak disisakan partai-partai untuk calon lain bertarung. Kemudian yang keempat tentu masih beratnya syarat jalur perseorangan dengan pengaturan yang ada sekarang, yakni melalui silon dan dilakukannya verifikasi faktual terhadap syarat jalur perseorangan. Indikator yang kedua, yakni jaminan hak pilih, di mana esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal kepala daerah, kami memandang bahwa esensi demokrasi di sini adalah jaminan hak pilih. Hak pilih adalah hak memilih dan dipilih, sejatinya merupakan salah satu persyaratan fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Adanya opsi untuk dapat memilih kepala daerah dengan calon tunggal yang disandingkan dengan kolom kosong juga menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kedaulatan penuh atas penggunaan hak politik dalam memilih dan dipilih. Rumusan masalah yang kedua yaitu bentuk pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yakni yang pertama adalah bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pada pasal 54B, pasal 54C, pasal 54D, pasal 85 ayat 2B, dan pasal 107 ayat 3B mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon dengan mekanisme satu pasangan calon disandingkan dengan kolom kosong. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang lebih teknis, yakni bentuk PKPU diatur dalam PKPU nomor 14, PKPU tahun 2015, PKPU 13 tahun 2018, dan terakhir PKPU 20 tahun 2020, di mana kedua bentuk peraturan ini, bentuk undang-undang dan bentuk PKPU, menurut hasil penelitian kami tentu bertentangan dengan putusan MK nomor 100 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada rumusan masalah yang ketiga, yakni konsep pengaturan yang ideal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diikuti pasangan calon tunggal di Indonesia. Indikator yang pertama adalah demokratisasi pengaturan calon tunggal, di mana pemilihan kepala daerah calon tunggal merupakan wujud dari perkembangan politik dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, rakyat sebagai penggerak utama roda dalam demokrasi tidak boleh terhalang haknya dalam perhelatan memilih calon pemimpin kepala daerah, walaupun hanya ada satu pasangan calon yang terlibat dalam pemilihan. Kemudian yang kedua, timbulnya fenomena calon tunggal dalam pemilu kada. Menurut Promopendus, setidaknya ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah mengoptimalkan peran partai politik. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sistem plebisit. Indikator yang kedua yakni pemilihan melalui perwakilan. Pemilu kada ini memegang peran penting sebagai pilar demokrasi. Pilkada menjadi saran untuk melakukan rotasi kekuasaan. Langkah awal untuk melibatkan rakyat dalam rotasi kekuasaan telah dilakukan oleh negara selama ini yang menganut sistem demokrasi terkhusus di Indonesia. Terkait dengan kondisi tersebut, pilihan terhadap pemilu kada secara tidak langsung oleh perwakilan DPRD adalah sebuah alternatif terbaik untuk daerah yang hanya memiliki calon tunggal kepala daerah. Sistem plebisit disertai dengan pilkada di DPRD tidak mencederai politik demokrasi Indonesia. Malah sistem ini merupakan manifestasi dari konstitusi, yakni pasal 18 ayat 4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tentu falsafah negara yaitu sila keempat yang berupa bentuk perwakilan kerakyatan. Berikut kita melihat desain yang kami tawarkan, yakni desain plebisit, di mana calon tunggal hanya ada satu pasangan calon, namun di bawahnya ada kolom setuju dan tidak setuju. Jika mayoritas menyatakan persetujuan terhadap calon tersebut, maka dilakukan pelantikan. Namun apabila masyarakat mayoritas menyatakan bahwa tidak setuju terhadap calon tunggal tersebut, maka akan dilanjutkan melalui mekanisme pemilihan di DPRD. Adapun kesimpulan yang pertama, esensi demokrasi dalam pengaturan calon tunggal adalah kedaulatan rakyat, agar kedaulatan rakyat terselamatkan dan tidak berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintahan daerah. Yang kedua, bentuk pengaturan pilkada dengan calon tunggal diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100. Baik undang-undang dan PKPU tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100 yang menentukan pemilihan dengan plebisit, bukan dengan pemilihan kolom kosong. Yang ketiga, model pemilihan untuk calon tunggal adalah desain plebisit. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih tidak setuju, maka dalam keadaan demikian, pemilihan dilakukan melalui pemilihan di DPRD, provinsi atau kabupaten kota. Model ini juga memberikan gambaran proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, sehingga diharapkan dapat melahirkan pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat. Adapun saran dari disertasi ini yang pertama adalah diharapkan DPR dan Presiden melakukan penyempurnaan dalam mekanisme dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada terhadap munculnya calon tunggal agar masyarakat dapat memilih serta dapat memberikan kontribusi dalam prinsip check and balance dan mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Saran yang kedua, diharapkan DPR dan Presiden melakukan pembaruan pengaturan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan memperhatikan dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menjamin tidak adanya lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga dapat terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Saran yang ketiga, diharapkan adanya pembaruan regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah demi terjaganya hak negara dalam dimensi demokrasi untuk mendapatkan pemimpin di daerah melalui mekanisme dipilih, bukan dengan pengangkatan. Demikian pokok-pokok disertasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promopendus yang telah memaparkan ringkasan disertasinya, meskipun waktu yang digunakan lewat 3 menit dari 20 menit yang dialokasikan. Sebelum saya mempersilakan kepada promotor, ko-promotor, dan para penyanggah untuk mengajukan sanggahan, lebih awal saya ingin mengingatkan yang pertama kepada segenap hadirin yang mengikuti sidang ujian promosi doktor ini untuk menjaga ketertiban demi berlangsungnya sidang promosi doktor ini dengan baik, karena ini adalah forum yang sakral bagi dunia akademisi. Yang kedua, karena ujian promosi doktor ini diatur dengan peraturan rektor yang membatasi batas waktu maksimal pelaksanaan ujian ini tidak melebihi 2 jam dari sejak awal dimulainya ujian, maka saya ingin mengingatkan di awal kepada baik tim promotor maupun penguji untuk memanfaatkan waktu tidak lebih dari 5 menit, dikecualikan kepada penguji eksternal yang tidak dibatasi waktunya, namun mohon Pak Dekan menyesuaikan. Baik, kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, promotor Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSc. Silakan Prof. Promotor, Prof. Makasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH MAP, para penguji yang saya hormati, baik penguji eksternal maupun internal.
dan seluruh hadirin yang hadir dalam ujian promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Saudara Wara Sarjono ya, yang sudah sampai di sidang ujian promosi ini. Tidak mudah Saudara melewati ujian proposal, kemudian ujian hasil, ujian tutup, dan sampailah pada ujian promosi ini ya. Saudara tadi dalam presentasi ini dengan judul Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, saudara tadi menggambarkan bahwa esensi demokrasi ini pada dasarnya ya dalam pemilihan pengaturan calon tunggal di Indonesia ini kelihatannya di dalam kesimpulan saudara menyetujui ya, setuju dengan adanya pemilihan kepala daerah tunggal. Tentu saudara didasarkan ya pada esensi demokrasi itu sendiri. Nah, dapatkah saudara memperjelas ya apa yang saudara gambarkan dalam bagan kerangka pikir saudara sebagai esensi demokrasi ya, itu menjadikan bahwa saudara pada akhirnya memberikan rekomendasi ya yang saudara gambarkan baik pada saran-saran pertama sampai dengan saran yang ketiga tadi ya. Dapatkah saudara menggambarkan bahwa pada dasarnya memang masih esensinya demokratis ini ada di situ? Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan esensi demokrasi yang ditanyakan oleh Prof. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tentu menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara negara. Pemilihan umum kepala daerah adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Nah, melalui pasangan calon tunggal ini, putusan MK nomor 100 juga membuka ruang untuk satu pasangan calon tunggal untuk tetap melaksanakan pilkada. Hal ini tentunya untuk menjamin esensi dari jaminan hak kepada masyarakat untuk tetap berjalan, Prof. Sehingga pelaksanaan pilkada walaupun hanya ada satu calon tunggal tetap dilaksanakan. Namun tentunya kami secara holistik melihat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang pilkada. Bukan kami ya, ya. Anda ya, saya. Siap, Prof. Silakan. Melihat masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga perlu ada perbaikan. Nah, disinilah kedudukan disertasi kami untuk menawarkan solusi model konsep pengaturan ideal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, Prof, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon tunggal. Iya, saya kira cukup ya. Saya puas dengan jawaban saudara. Nanti akan dilanjutkan oleh kopromotor. Silakan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSI, yang telah memanfaatkan waktu dengan sangat efektif. Dan kesempatan berikutnya saya mengundang yang amat terpelajar Ko-Promotor Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Dekan Fakultas Hukum atas sama Rektor, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH MAP, para penguji baik internal maupun eksternal, dan tim promotor ya, serta hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dan terkhusus kepada saudara Promopendus. Saya sepakat kalau
bahwa saudara ini setelah menyusun disertasinya dan saya lihat cukup baik ya. Namun demikian karena ini ujian ya, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu sifatnya konfirmasi karena kita ini kan sudah sering berdiskusi mengenai berbagai hal. Namun yang pertama, di dalam penulisan karya ilmu hukum itu biasanya ada 3 alasan mengapa kita membahas suatu persoalan. Yang pertama, ada norma hukum yang kabur atau kosong. Yang kedua, ada norma hukum yang tumpang tindih atau tidak jelas. Yang ketiga, mungkin karena kata-kata atau norma hukum yang ada di situ menimbulkan tafsir ganda begitu. Nah, di sini saya ingin mencoba menggali karena tadi belum jelas yang mana sebenarnya. Lalu saya ingin kira-kira yang mana di sini yang menjadi landasan Anda membahas. Silakan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan atas pertanyaannya. Ada 3. Apakah ada norma hukum yang kabur? Yang kedua adalah apakah ada norma yang tidak jelas? Dan yang ketiga adalah apakah ada norma yang menimbulkan multitafsir terhadap pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon tunggal. Perlu kami sampaikan Prof bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan dalam pasal 54C dan PKPU Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 menentukan bahwa sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan satu pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang ada gambarnya, kemudian 1 kolom yang tidak bergambar atau kolom kosong. Sedangkan di dalam putusan MK nomor 100/PUU mendatar Romawi 13/2015 menghendaki sistem pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh 1 calon melalui sistem plebisit, Prof, di mana sistem itu menghendaki bahwa 1 pasangan calon di bawahnya ada persetujuan, setuju atau tidak setuju, Prof. Jadi intinya ada tumpang tindih begitu ya? Siap, Prof. Baik. Tino. Yang kedua, tadi di pemaparan Formopentus itu telah memaparkan bahwa ada daerah yang kolom kosongnya yang menang. Ya. Nah, pertanyaannya, apa efek negatif yang timbul dalam pemerintahan? Dan ini kan kepala daerah ya. Apa yang timbul? Dan dari gejala negatif itulah, katakanlah negatif ya, memunculkan pendapat bahwa ini harus diatasi dengan cara ini supaya lebih bagus. Silakan. Baik, Prof. Pertanyaan yang kedua terkait apakah ada dampak negatif. Tentu menurut pandangan kami, Prof, di kasus Makassar ini menyebabkan tidak efektifnya pemerintahan, Prof. Karena dalam jangka waktu 20 bulan ini pejabat yang menduduki jabatan wali kota itu diganti sebanyak 3 kali, Prof. Bahkan ada salah satu yang menjabat hanya dengan 14 hari. Nah, kondisi demikian kami pandang menimbulkan ketidakefektifan dalam penyelenggara pemerintahan daerah, Prof. Saya kira hasil penelitian Anda ini yang menjadi kunci dari disertasi Anda ya, sehingga menimbulkan pikiran bahwa ini perlu diatasi ke depannya ya, dengan melakukan pengaturan yang lebih memadai ya. Saya kira dari saya cukup pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SH.MH. Sebelum saya mempersilakan penguji eksternal, mohon izin Prof, ada permintaan dari Bapak Profesor Dr. Andi Pangeram Munta selaku anggota tim 9 yang hari ini harus rapat jam 3 untuk menentukan calon
anggota MWA dari unsur masyarakat di Universitas Hasanuddin, sehingga saya izin Prof ya. Baik. Untuk selanjutnya saya mengundang penguji yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Andi Pangerammunta, SHMH DPM. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang promosi, Profesor Dr. Hamzah Halim, para promotor, para kopromotor, penguji eksternal dan penguji internal, para hadirin. Ini saya lihat kantor DPRD Sulsel ini dari staf, mungkin kosong sore ini. Ada semua data di sini. Ada sebagian anggota DPRD di Mapatoba, ada Ibu Isne ini ya, dan barangkali ada juga bosnya staf ini di sini, Andi Amir. Baik, saya langsung saja 2 pertanyaan singkat-singkat. Saudara Pemopendus tadi menyatakan bahwa tren calon tunggal itu makin meningkat ya. Siap. Ya, terutama di 2020 ini ada 25 orang. Pertanyaannya, dengan meningkatnya calon tunggal ini, apakah itu merupakan kemajuan demokrasi atau justru sebaliknya? Silakan dijawab. Menurut pandangan kami, Prof, meningkatnya tren calon tunggal ini sebenarnya kemunduran demokrasi, Prof. Karena ketika aturan terkait dengan pilkada calon tunggal ini tidak dilakukan revisi, trennya itu akan naik terus. Ya. Yang menjadi pertanyaan di tahun 2024 dengan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia, potensi untuk calon tunggal ini akan semakin tinggi, Prof. Namun apabila tidak dilakukan perbaikan-perbaikan dari aturan yang ada sekarang, bisa berdampak bahwa penunjukan pejabat nantinya akan dilakukan oleh kekuasaan. Ya, saya kira saya setuju itu kalau disebut ini kemunduran ya. Mestinya semakin maju demokrasi, semakin banyak calon. Ya, justru ini bisa-bisa tidak ada yang mau maju nanti. Masih bagus kalau calon tunggal, ya. Yep. Yang terakhir, ini dulu Hillary Clinton waktu Menteri Luar Negeri di Amerika pernah mengagung-agungkan Indonesia bahwa praktik demokrasi di Indonesia sangat bagus. Ya, pertanyaan saya ini kolom kosong kan dasar hukumnya di PKPU ya? Undang-undang juga? 10 2016. Ada diatur memang kolom kosong di sana? Ada, Prof. Tapi dengan putusan MK sepertinya tidak sesuai ya? Tidak sesuai, Prof. Ya, tidak sesuai. Itu artinya apa sebetulnya ini? Kalau putusan MK tidak diikuti, lalu KPU jalan sendiri sesuai dengan undang-undangnya, itu keputusan MK itu sederajat dengan undang-undang juga ya? Kalau ada putusan atau bagaimana? Silahkan dijelaskan. Ya, seharusnya karena putusan MK nomor 100 tersebut dijadikan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan naskah akademik Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, seharusnya segala ketentuan yang dimuat dalam putusan MK tersebut diadopsi masuk ke dalam Undang-Undang nomor 10, Prof. Ya. Hal mana putusan MK tersebut juga untuk menjaga marwah konstitusi, Prof. Ya, saya kira saya sangat puas jawabannya Saudara Wara. Sepertinya pertanyaan apapun yang ditanyakan kepada saudara Anda bisa jawab semua ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban tadi ini memberi semangat pada Promopendus dan juga semangat kepada promotor. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Pangerammunta, SHMH DPM. Saudara Promopendus, kalau mau minum, saya kasih kesempatan untuk minum sebelum saya memberi kesempatan kepada penguji yang tidak dibatasi waktunya. Ya, baik. Untuk kesempatan selanjutnya, saya mengundang dengan hormat
penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHM Hum. Silakan, Prof. Terima kasih atas waktunya Bapak Profesor Dr. Amsah Halim, SHMH MIP, sekaligus sebagai Ketua dan Promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Begitu juga pada majelis penguji yang lainnya yang sangat terpelajar. Hari ini tentu hari yang istimewa bagi saudara para sarjono yang Prompendus sebentar lagi, jika semuanya berjalan baik-baik saja, tentulah selamat sampai di tujuan. Menarik bagi saya ketika diajak untuk bertukar atau memberikan semangat pemikiran. Saudara Prompendus, tadi kan saudara Prompendus menguji demokrasi dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal. Apakah menurut saudara ketika calon tunggal ya dengan kolom kosong, calon tunggalnya menang, sudah tercermin demokrasi di situ? Ini sebaliknya, yang tadi kan yang kolom yang menang ya. Nah, karena ada di satu sisi memang calon tunggal yang menang. Nah, apakah ini cerminan demokrasi di Indonesia jalan apa enggak? Yang kedua, menurut saudara Prompendus, tadi kan novelty-nya itu bahwa ketika sudah tidak bisa berjalan dengan proses pemilihan langsung, berarti ada melalui pilih sistem perwakilan. Ya, jadi sebenarnya dulu kan sistem perwakilan, kalau sebelum reformasi itu pilkada perwakilan. Menurut saudara, mana yang lebih mana yang lebih dekat atau murni demokrasi antara sistem langsung dengan perwakilan? Mengingat dengan setelah reformasi pemilihan langsung ya banyak kepala daerah juga tertangkap KPK. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas dua pertanyaannya yang amat terpelajar, Prof Putu Gede Arya Sumertayasa. Yang pertama, apakah ketika kolom kosong menang sudah demokratis? Menurut pandangan kami, Prof, pilkada dengan calon tunggal yang dilaksanakan sekarang dengan mekanisme kolom kosong memang demokratis, Prof. Tapi ketika kita melihat secara holistik pengaturan terkait dengan calon tunggal ini, di beberapa ketentuan justru menunjukkan bahwa gejala bahwa proses tersebut mencederai demokrasi, Prof. Karena di ujung ketika memang ketika calon tunggal menang ini akan dilanjutkan dengan pelantikan, tapi mekanisme pemilihannya melalui kolom kosong, Prof. Yang kami tawarkan adalah sistem plebisit dan dipadukan dengan pemilihan di DPRD. Apabila ketika calon dinyatakan kalah atau lebih banyak yang tidak setuju, maka dilanjutkan melalui pemilihan di DPRD. Hal itu kita maksudkan, kami Prompendus maksudkan untuk menjaga pemilihan ini tetap demokratis, Prof, bukan melalui penunjukan. Kemudian berkaitan dengan banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi, Prof, walaupun sebenarnya dalam fokus penelitian disertasi kami tidak ke situ, namun berkaitan dengan kasus penguji, menurut penulis, kesalahan atau kegagalan sebuah kontestasi pemilu kada bukan terletak dalam sistem pemilihan langsungnya, Prof. Namun terletak pada integritas dari calon itu sendiri. Misalnya tingginya biaya politik, kadangkala biaya politik lebih tinggi daripada pendapatan kepala daerah, sehingga ketika menjabat nanti ada keinginan untuk mengembalikan modal-modal itu, Prof. Kemudian menurut Prompendus, baik secara langsung atau melalui perwakilan, kedua-duanya terkategorikan dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Prof. Hal ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan
negara yang manut bentuk pemerintahan monarki, apalagi monarki absolut, Prof. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya memanfaatkan waktu dengan seefektifnya. Silakan Pak Ketua, terima kasih. Kayaknya berkah Jumat ini dan doanya Pak Wara waktu salat Jumat tadi ini luar biasa. Tadi waktu penguji eksternal di ruangan saya, dia bilang saya siapkan 10 pertanyaan. Ternyata yang ditanyakan cuma 1. Saya tidak tahu yang 9 itu sudah terjawab di penguji sebelumnya atau gimana. Terima kasih yang amat terpelajar, penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa, SHM yang amat terpelajar. Kesempatan selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SHM. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan, yang saya hormati para penguji, hadirin yang sangat berbahagia. Ada 2 pertanyaan saya sebenarnya kepada Saudara Prof. Endus, Saudara Wara Sarjono. Anda berbicara tentang esensi demokrasi yang Anda kemudian jalankan melalui pengaturan, apakah pengaturan itu demokratis atau tidak sebenarnya. Nah, saya minta komentarnya. Ada konsep demokrasi yang dibangun oleh Jürgen Habermas. Ya, Jürgen Habermas itu dia menyatakan bahwa model demokrasi yang paling tepat itu sebenarnya sekarang ini yang harus diterapkan adalah model demokrasi deliberatif. Saya tanya dulu, Anda sudah pernah baca pandangan Habermas atau belum? Kalau belum, saya jelaskan, baru Anda tanggapi. Belum, Prof. Belum. Baik. Jadi Habermas itu memberikan konsepnya bahwa demokrasi deliberatif itu adalah demokrasi yang tidak hanya memandang proses demokrasi itu melalui forum-forum formal, apakah itu di parlemen, ya, lembaga-lembaga negara yang ada, tetapi yang lebih penting adalah menciptakan yang namanya ruang-ruang publik yang dibangun secara konsultatif oleh masyarakat. Jadi Habermas itu berpandangan bahwa seperti yang Anda tadi tekankan dalam disertasi saudara, bahwa yang namanya esensi demokrasi dalam pemilihan itu adalah adanya jaminan pilihan. Nah, kalau jaminan pilihan itu kemudian masyarakat disodori hanya satu pasangan tunggal, karena kalau kita berbicara, itu beda kalau kita bicara esensi pemilihan dengan esensi demokrasi ya. Karena kalau esensi demokrasi itu kan kedaulatan ada pada rakyat. Tapi kalau esensi pemilihan yang demokratis, berarti seperti yang Anda tekankan itu adalah jaminannya ada pada apakah hak yang ada pada kita semua ini itu terjamin atau tidak, tersalurkan atau tidak. Nah, menurut pertanyaan saya yang pertama, apakah Anda memandang bahwa penetapan pasangan calon tunggal itu dari sisi pemilihan yang demokratis, apakah betul-betul memang, karena yang namanya pemilihan itu kan namanya competition kan? Kompetisi. Dan kalau kompetisi itu pasti ada subjeknya. Ada subjek. Nah, kalau dia pasangan tunggal melawan kolom kosong, kan tidak ada subjek yang dilawan. Jadi menurut saya, Anda sudah mengemukakan sebenarnya lebih bagus melalui plebissit. Siap, Bro. Ya, sebagaimana saran dari mahkamah. Nah, tapi kan saya lihat Anda mekanismenya menerangkan bahwa tetap dikembalikan kepada masyarakat, setuju atau tidak setuju, baru kemudian kalau itu dikembalikan ke DPR untuk plebissit. Ketika mayoritas tidak setuju, Prof. Iya, ketika mayoritas tidak setuju. Tapi ini kan calon tunggal, berarti calon tunggal itu dibawa lagi masuk ke DPR. Atau kemudian ada usulan baru. Dilakukan pencalonan ulang, Prof. Di DPR. Pencalonan uang. Iya. Tidak lagi melalui Langsung. pasangan. Jadi otomatis pasangan tunggal tadi batal dan melalui prosedur melalui dewan. Oke.
Kenapa Anda tidak meneguhkan itu di dalam disertasi saudara? Siap. Bahwa justru kalau penetapannya memang hanya satu pasangan calon, lebih bagus menggunakan plebissit, tidak usah lagi ada pemilihan setuju atau tidak setuju. Ataukah hanya Anda memberikan pembenaran saja dahulu untuk menciptakan sebuah ruang yang kemudian ruang itu digunakan sebagai sistem plebissit? Karena hati-hati juga, orang tidak bisa membedakan plebissit dengan referendum. Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Aminuddin Ilmar. Fokus dari disertasi ini adalah untuk melakukan hybrid, Prof. Dari model pemilihan secara langsung, karena biar bagaimanapun kita melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kolom kosong ini, jika aturannya tidak dirubah akan tetap seperti ini, Prof. Karena kecenderungan setiap periode pilkadanya itu sudah menunjukkan gejala seperti itu. Namun, mengapa kami melakukan hybrid? Agar yang pertama, model pertama ini agar hak-hak masyarakat itu tetap berjalan, sehingga esensi demokrasi tercermin dalam pemilihan kepala daerah, Prof. Namun ketika dia gagal, maka dilanjutkan dengan mekanisme atau tahapan yang kedua di DPRD, Prof. Baik. Pertanyaan saya yang kedua. Kalau kita berdasarkan pada argumentasi teoritis saudara, bahwa itu masuk pada ruang tetap, saya tidak mempersoalkan apakah demokrasi itu langsung atau tidak langsung, karena itu kan soal pilihan saja sebenarnya. Toh juga DPRD juga itu wakil rakyat sebenarnya. Siap. Wakil rakyat yang mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Soal ada perdebatan di situ kita tidak perdebatkan. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah kemungkinan ini kan kalau misalnya dalam sisi pengaturan sebagaimana yang Anda maksud, kenapa mesti membuka ruang tidak setuju atau tidak setuju kalau memang hanya ada satu pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kenapa tidak langsung masuk saja pada proses yang di DPRD? Karena kita tidak mempersoalkan dia mau langsung atau tidak. Itu kan sebenarnya soal pilihan. Karena itu bukan soal esensi sebenarnya, itu soal pilihan. Yang penting ada jaminan. Karena proses yang Anda sebutkan tadi, ya, bahwa bisa saja, apalagi kalau dia incumbent, maka tentu segala daya dan upaya yang dimiliki ya pasti akan memborong semua partai politik yang mau ikut di dalam proses itu. Karena ini ada ruang sebenarnya yang diciptakan. Nah, kalau ada ruang yang seperti itu, maka sebenarnya akan membuat deliberasi, membuka lebar pintu pasangan calon itu tidak akan mungkin satu lagi. Dia bilang, ya itu percuma juga kita mau borong semua partai, toh pada akhirnya akan ke DPRD juga. Itu kan sebenarnya pada konteks ini akan jauh lebih memungkinkan untuk membendung ya adanya hasrat dari incumbent untuk kemudian memborong semua partai. Karena dia bilang ya percuma juga kita mau borong, nanti juga kalau pasangan tunggal pasti larinya ke DPRD. Ya. Kan seperti itu. Siap. Kecuali juga kalau dia berpikiran bahwa DPRD juga bisa dikuasai, itu lain lagi persoalannya. Siap. Ya. Tapi kan yang pasti bahwa calon di situ sudah lebih dari satu pasangan. Siap. Tidak bisa tidak. Siap. Itu bagaimana tanggapan Anda? Baik, Prof. Perjalanan pilkada sampai dengan sekarang memang merupakan pilihan, Prof. Antara memilih model langsung atau tidak langsung. Tapi dalam fokus disertasi ini mencoba untuk menggabungkan keduanya, Prof. Ketika secara langsung gagal, dilakukan melalui perwakilan di DPRD. Tapi itu kan terlalu mahal harganya. Nah ini ada, kan sebenarnya yang kita kehendaki itu jangan sampai terjadi penguatan partai di satu orang, kan begitu. Sehingga kemudian menciptakan pasangan tunggal begitu, kan begitu.
Nah, sehingga dengan demikian, karena yaitu tadi, antara setuju dengan tidak setuju, kan sama juga dengan kolom kosong dengan incumbent yang disiapkan itu. Kan itu juga tidak tepat. Prof. Rias katakan itu mufakat jahat dari partai politik katanya. Saya tidak tahu Prof. Rias mengatakan seperti itu. Tapi yang pasti bahwa sisi kepentingan yang mau diusung sebenarnya adalah kalau itu terjadi, ya, memberi ruang batasan bagi partai politik atau incumbent untuk kemudian tidak memborong semua partai. Karena kan pasti prinsipnya untuk apa kita borong partai? Toh juga kalau pasangan tunggal tetap tidak ada pasangan lain yang maju, toh larinya ke DPRD. Siap, Prof. Nah, makanya menurut saya mungkin penguatannya adalah pada saya setuju dengan saran saudara, sistem plebisit sebagaimana putusan mahkamah. Karena putusan mahkamah itu juga sebenarnya kita heran. Kenapa tidak ada yang menggugat? PKPU itu yang menetapkan dan kemudian undang-undang, ya, tidak ada yang melakukan uji review bahwa sebenarnya itu tidak tepat dengan putusan mahkamah. Putusan mahkamah itu lebih kepada arah plebisit sebenarnya. Siap. Ya. Bukan pada konteks adanya kolom kosong. Karena dengan plebisit itu mengatasi sisi yang namanya pemilihan, ya pasti ada subjek. Siap. Ya. Ada competition di situ, ada kompetisi. Nah, kalau tidak ada yang dilawang, ya kan bukan pemilihan namanya kan. Lebih baik musyawarah mufakat saja. Siap. Saya kira saya kembalikan pada Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar, SIM, Saudara Prof. Wendus. Saya kira perspektif lain yang diwacanakan beliau dan saya tangkap keinginan beliau adalah ketegasan saudara dalam menawarkan sebuah konsep, bukan kemudian mencampur-campur untuk cari aman pada dua posisi. Jadi tegas saja. Siap. Mau plebisit atau apa, jangan mengatakan bahwa saya mau mengkompromikan keduanya. Akhirnya orang itu bisa jadi bingung nantinya, meskipun itu penyakitnya orang Indonesia, suka gado-gado. Baik, terima kasih Profesor, dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SH.MH. Silakan Profesor. Ya, terima kasih Ketua Sidang atas kesempatan ini, para penguji dan khususnya co-promotor dan promotor. Selamat datang Pak Dekan. Ya, terima kasih, senang ketemu pada siang ini. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, Saudara Prof. Wendus. Menarik tadi pertanyaan Profesor Andi Pangerang bahwa calon tunggal ini apakah merupakan kemunduran demokrasi atau tidak. Lalu Saudara Romo Wendus menjawab, ini adalah suatu kemunduran demokrasi. Kemudian Profesor Ilmar itu tadi memberikan pandangan Habermas mengenai demokrasi, yaitu ditekankan pada aspek kompetisi. Pemilihan kompetisi, persaingan kompetisi. Saya tawarkan juga satu pandangan dari Robert Dahl. Robert Dahl ini terkenal di seluruh dunia tentang ajaran demokrasi, bahwa esensi demokrasi itu adalah kompetisi dan partisipasi masyarakat. Ini erat kaitannya dengan sistem pemilu maupun sistem pilkada, dan apalagi kalau calon tunggal. Kemudian Francis Fukuyama dari Jepang melihat bahwa demokrasi itu harus ada accountable, democratic accountable. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Sebab ini bahayanya kalau orang terpilih sebagai kepala daerah, itu apakah dia menang karena didasarkan pada moral, etik, atau apa. Setelah dia berkuasa, apakah dia menjalankan pemerintahan itu secara jujur, misalnya memberantas korupsi. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, ini berarti bahwa demokrasi itu merupakan
peringatan. Jadi saya kesan bahwa Anda menilai bahwa memahami bahwa calon tunggal itu merupakan kemunduran demokrasi. Artinya Anda tidak setuju. Padahal ya kalau kita memang lihat dari sisi pandangan teori ya memang karena kalau calon tunggal itu tidak ada persaingan, tidak ada konflik, tidak, pokoknya aman-aman saja. Kedua, di dalam calon tunggal tidak banyak yang ikut memilih. Ya kan, partisipasi publik dalam pemilu itu rendah. Ya kan? Iya. Lalu bagaimana Anda mengatasi soal ini sehingga Anda bisa mengatakan dan bisa dibenarkan bahwa pendapat Anda itu calon tunggal adalah merupakan kemunduran demokrasi. Silakan, Romo Pedus. Baik, terima kasih yang amat terpelajar, Profesor Dr. Coba diangkat bagus-bagus karena Anda ini mau menunjukkan promosi ya. Kasih wawasan bagus biar kita semua dengar. Nah, bagaimana Anda punya wawasan? Tentu berkaitan dengan kemunduran demokrasi yang kami maksud, Prof, dalam konteks pilkada, dalam pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana pada sistem yang sekarang adalah sistem pemilihan kolom kosong, di mana pasangan calon berkontestasi dengan kolom kosong. Nah, dengan begitu, pemilih dihadapkan pada pemilihan memilih subjek hukum yang real dengan subjek hukum yang semu atau kolom kosong. Walaupun Robert Dahl mengatakan bahwa esensi dari demokrasi adanya kompetisi, namun kami menganggap bahwa kompetisi yang dihadirkan ini bukan kompetisi yang hakiki, Prof. Karena hanya memilih calon yang semu. Demikian, Prof. Jadi ini harus dipahami betul konteksnya ya. Ini kan pemilihan pilkada dengan calon tunggal. Iya kan? Nah, rata-rata yang menang itu adalah calon tunggal, bukan kota kosong. Hanya Makassar saja yang kota kosong. Saya tidak tahu kenapa bisa menang. Tapi rata-rata itu yang calon tunggal itu yang menang. Pertanyaannya, apakah itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi atau tidak? Ya kan, karena pemahaman saya ini kan calon tunggal ini sebenarnya menurut saya adalah demokratis. Benar, Prof. Kalau dilihat dalam perspektif hak pilih itu adalah kedaulatan, dijamin konstitusi. Karena banyak calon, satu calon ya sama-sama memiliki kelemahan dan sama-sama jelek, sama-sama juga baik. Tidak ada yang bagus. Tinggal secara ilmiah ini bagaimana bisa Anda elaborasi, karena teorinya tadi sudah disampaikan Habermas, disampaikan Robert Dahl, disampaikan Francis Fukuyama, itu semua yang harus dilihat. Tapi satu yang menurut saya Anda harus jawab ini, bahwa demokrasi itu harus memperhatikan juga namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Artinya demokrasi itu berjalan terus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan hukum harus mengikuti itu. Iya, inilah yang Anda mau persoalkan di dalam masalah nomor 2. Bagaimana bentuk pengaturan. Itu yang saja. Nah, bagaimana pendapat Anda? Mau bantah atau silakan. Ini saya mau lihat kalau Anda bantah itu, wah bagus sekali. Silakan dibantah itu. Jangan bilang iya. Dalam fokus bantah tapi argumentasinya, kami, konsepnya ya, ada, teorinya ada. Nah, itu namanya disertasi. Ya. Silakan. Dalam konteks demokrasi, dalam konteks disertasi kami, Prof, melihat secara holistik pengaturan terkait dengan calon tunggal, Prof. Bahwa saja calon tunggal memang demokratis karena tetap harus dilaksanakan untuk menjamin hak dari rakyat, Prof. Namun di ujung ketentuan peraturannya justru mencederai demokrasi, Prof. Apabila calon tunggal tersebut dikalahkan, Prof. Sehingga yang dilakukan adalah mekanisme pengisian jabatan. Jadi ketika setelah tahun 2024 ini, Prof, pengisian jabatan itu selama 5 tahun bisa dilakukan penunjukan, bukan pemilihan, Prof.
Demikian yang kami maksud sebagai mencederai demokrasi, Prof. Ya, terakhir. Bisa Pak Ketua? Ini menarik sekali. Sedikit lagi, Prof. Ya, Ya. silakan. Ini kan pengaturan. Anda mau lihat model pengaturan yang cocok untuk calon tunggal. Anda tawarkan di sini di halaman berapa di ringkasan disertasi itu menerapkan sistem plebisit. Setahu saya plebisit itu tidak bisa dipakai di pilkada. Itu hanya bisa setuju atau tidak setuju mengenai kebijakan negara, bukan pilkada. Ya, kira-kira gimana? Tidak punya argumentasi. Promopendus tetap bersandar pada putusan MK nomor 100, Prof, di mana memaknai pemilihan calon tunggal itu dilaksanakan melalui sistem plebisit, Prof. Iya, itu putusan MK. Ini ilmiahnya gimana? Teorinya gimana? Konsepnya ada gimana? Karena setahu saya plebisit itu hanya digunakan untuk meminta pendapat rakyat, seluruh rakyat, ya atau tidak. Yes or no, tentang satu kebijakan, satu pilihan. Bukan pilkada. Apa argumentasinya Anda? Kalau melihat sejarahnya, Prof, mungkin yang Prof maksud adalah referendum, Prof. Karena perbedaan antara referendum dengan plebisit, referendum itu lahir dari kehendak rakyat, Prof. Sementara sistem plebisit ini model yang digunakan oleh negara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terkait dengan pasangan calon tunggal. Pilkada bukan negara loh, daerah. Ya, saya kira cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Profesor Dr. Martin Ari, SHMH. Bukan karena saya promotornya ini, Prof, jadi saya meminta waktu cepat selesai, tetapi masih ada penguji yang lain. Dan sekali lagi terima kasih Profesor. Saya kira perbedaan pandangan dalam dunia ilmiah itulah yang kemudian membuat ilmu itu berkembang. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa ya perbedaan pandangan itu adalah rahmat gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Martin Ari, SHMH yang amat terpelajar, dan untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Pak Prof. Kamsa, dan Dewan Tim Penguji untuk yang promosi. Baik, Saudara Wara Sardino. Saya hanya fokus pada satu hal yang ada kemukakan, yaitu mengenai demokratisasi pengaturan pilkada. Jadi yang fokus saya di sini. Ada dua hal yang saya mau ungkap. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah ada turunkan dalam kitab disertasi. Jadi kitab disertasi ini ditulis oleh Wara Sarjono. Promopendus. Ya kan? Ya. Pertanyaan saya, Wara apa yang disajikan kitab disertasi? Itu apa-apa? Apa sih Wara itu? Coba apa? Wara. Apa Wara? Wara adalah hamba yang berhati-hati, Prof. Iya, kehati-hatian peringatan apa yang disajikan dalam kitab disertasi yang sama? Di tengah keguncangan dunia bukan dalam pilkada. Ya. Wara apa yang Anda sajikan? Baik, Prof. Silakan, sederhana saja. Ya. Apa? Kehati-hatian dalam disertasi ini tentu ketika melihat pengaturannya secara holistik, Prof, bahwa ada potensi kekuasaan akan berbuat semena-mena, menunjuk siapa yang akan menjadi kepala daerah di sebuah daerah, Prof. Nah, ini yang kami hindari terjadinya oligarki kekuasaan. Saya bantu jawab ya. Ya kan? Iya. Anda kan awal termasuk perancang tuh. Perancang. Tadi ketika itu dengan perancang dan ketika Anda menulis sama enggak? Enggak kan? Beda. Ya, beda. Anda dibuat tekanan ketika jadi perancang. Tapi kan enggak. Itu yang saya maksud ya. Itu waraknya. Jadi kalau orang mau tanya dia buku jangan dia apa yang saya jawab. Karena Anda dibuat tekanan. Ya, baik. Kita masuk ke intinya. Jadi dari berbagai perdebatan teori tadi, kalau saya hanya fokus antara norma dan konsep. Ketika konsep dinormakan, konsep demokrasi dinormakan, apakah masih utuh konsep itu atau sudah berubah? Sudah berubah, Prof. Ya, itu konteks. Intinya di situ.
Jadi sangat penting memperhatikan pengaturannya. Siap. Itu loh. Karena konsennya orang bisa dipilih secara demokratis. Demokratis dicernakan dengan pemilihan langsung. Oke. Tapi bagaimana mengatur pemilihan langsung itu sehingga tetap demokratis? Iya. Sama juga dengan kalau dipilih secara lembaga perwakilan. Bagaimana penelitian lembaga perwakilan tetap secara demokratis? Jadi substansi dosen adalah pada teknis pengaturan, kajian normatif. Jadi ketika konsep dinormalkan pasti berubah. Contoh sekarang yang paling menarik pada tahapan pemilihan mau diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Terbuka dan tertutup semua demokratis. Yang tidak demokratis kenapa mau diatur di tengah jalan? Itulah maksudnya. Sudah masuk tahapan Prof. Ini kan dari awal, memang kalau dari awal. Ini kalau dia disertasi, Anda harus tekankan di situ. Perhatikan pengertian kita tidak berdebat pada konsep, tapi berdebat ketika dia Nampaknya ada skenario besar. Ya itulah maksudnya, karena itu dia sangat itu keguncangan dalam hukum. Dan itulah yang Anda rasakan, karena Anda terlibat di dalam itu. Jadi itu kan kita cari sama-sama. Jadi orang harus paham. Jadi konsep konsekuensinya adalah antara konsep hukum dan norma hukum. Jadi konsep hukum itu ketika dinormalkan pasti berkurang. Demikian juga ketika konsep itu dinormalkan pasti konsep juga akan tinggal konsisten. Itu yang kelebihan dari kitab disertasi ini yang saya anggap sebagai waras bagi para perancang perundang-undangan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ansori Ilyas, SHMH. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan diri saya sebagai promotor untuk merespon beberapa hal. Yang pertama, ya, saya memberi apresiasi dan memang salah satu anak bimbingan saya yang kemudian mengeluhkan bola balik begitu lama, termasuk ada Dr. Imran di belakang juga itu mengalami hal yang sama. Tetapi hasilnya ya saya kira tim penguji tadi banyak memberi apresiasi ya. Meskipun catatannya tidak pernah ada karya yang sempurna. Karya yang baik adalah karya yang selesai. Nah, dan karya Anda sudah selesai dan dijual pada hari ini dalam suatu sidang yang namanya promosi. Nah, gitu. Catatan saya yang pertama, ada statement tadi yang agak mengganggu saya. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa dalam pilkada ya ada parpol yang dapat mengajukan paslon, lalu parpol tersebut tidak mengajukan paslon. Saya ingin tanya, di pilkada mana ada partai politik yang bisa mengusung calon lalu dia tidak mengusung? Di beberapa daerah, Prof. Ada, Prof. Di sini ada di Entrekang, Prof. Ada parpol yang mampu atau gabungan parpol namun tidak mengusung calon, Prof. Tidak mengusung calon? Tidak mengusung calon. Ada di beberapa daerah, Prof. Kalau itu ada, mohon maaf, oke. Kalau itu ada, itu bagian dari yang mestinya Anda pikirkan untuk diatur supaya jangan terjadi seperti itu, karena parpol ini pilar demokrasi. Gak bisa, masa ada pipa air lalu tidak pernah dibuka kerannya, untuk apa dipasang? Itu problem besar itu mestinya. Itu satu. Yang kedua, soal mekanisme dan syarat yang Anda katakan untuk diatur. Padahal sebenarnya yang Anda persoalkan ini adalah pelaksanaannya kan? Soal langsung tidak langsung. Iya. Pengaturannya, Prof. Pengaturan syarat, ya, dan mekanisme, bukan pelaksanaan. Syarat pencalonan. Syarat pencalonan. Masuk sebagai salah satu indikator di rumusan masalah pertama. Iya, yang Anda persoalkan itu syarat pencalonannya. Siap. Bukan soal calon tunggalnya. Dengan dia akan berimplikasi kepada hadirnya calon tunggal atau tidak hadirnya, Prof. Atau ada. Nah sekarang saya selaku penguji juga kan, tawarannya Anda terhadap itu apa untuk menyelesaikan itu supaya jangan banyak, kan Anda katakan tren yang sekarang calon tunggal meningkat. Ini problem yang harus diberi solusi. Ya.
terkait dengan syarat pencalonan, misalnya partai politik Prof yang mengusung supaya tidak ada borong partai, misalnya diatur mengenai ambang batas atasnya, Prof. Itu yang Anda tidak kemukakan tadi. Jadi yang ada selama ini kan batas minimal dukungan kan untuk bisa mengusung Siap, 20. suara kan. Siap. Mestinya Anda kemukakan juga bahwa dimungkinkan untuk membuat regulasi bahwa batas maksimal dukungan sehingga tersisa partai lain kursi untuk melahirkan kandidat lain. Gitu. Itu salah satu alternatif menyelesaikan problem calon tunggal itu. Siap. Sehingga biar berapa banyak uangnya tidak bisa dia borong karena aturan bilang tidak boleh. Kayak gitu. Ya kan? Siap, Prof. Nah. Kemudian, itu juga yang saya bilang harus diatur. Ada sanksinya ketika dia tidak menjalankan fungsinya itu, Prof. Partai yang tidak mengusung padahal dia mampu mengusung gitu. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang ini yang paling penting menurut saya. Ya, filosofi demokrasi kita itu dilihat di mana? Menurut Promopendus menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Enggak, dalam regulasi yang ada atau prinsip yang ada di negara kita itu filosofi demokrasi kita itu bisa dilihat di mana? Di Undang-Undang Dasar, Prof. Sebelum Undang-Undang Dasar? Pancasila, Prof. Di mana? Sila keempat, Prof. Apa dia bilang sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sebenarnya demokrasi kita itu esensinya perwakilan. Kenapa kemudian lahir tuntutan untuk pilkada langsung? Karena banyak kedaulatan rakyat yang dibajak oleh partai politik. Kedaulatan rakyat berakhir di mana? Di bilik suara. Setelah itu yang berdaulat siapa? Partai politik. Buktinya dia bisa recall anggota DPR yang duduk atas pilihan rakyat, bukan pilihan parpol. Tapi kenapa parpolnya bisa berhentikan? Jadi esensinya di situ ya, sila keempat lalu turun ke pasal berapa di Undang-Undang Dasar? Pasal 1 ayat 2, Prof. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya? Nanti pada pilihan-pilihan teknisnya itu tadi soal plebisit, apa pilkada langsung tidak. Intinya sebenarnya demokrasi itu kan kehendak rakyat. Sistem apapun yang disepakati oleh rakyat itu demokratis. Ya, Prof. Anda kata rakyat mengatakan, Anda katakan misalnya di Jogja, Gubernur Jogja itu DKI, itu demokratis atau tidak? Demokratis, Prof. Demokratis karena diterima oleh rakyat. Itu dari saya ya, Pak Wara, dan selaku promotor, ya saya bangga dengan penampilan Anda hari ini. Ya, diserang berbagai hal, Anda tegar. Tapi ya memang begitu, pisau yang diasah sebentar itu tidak tajam. Jadi memang harus lama diasah itu baru tajam. Ya kan? Gitu. Jadi Wara ini selesai tepat pada waktunya saya kira, insya Allah. Saya kira demikian, dan untuk memberi kesempatan kepada tim penilai untuk menetapkan hasil ujian Saudara Wara Sarjono, maka sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan diskorsing selama 10 menit. Ketua sidang, promotor dan ko-promotor serta penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, ujian promosi akan dimulai kembali. Diharapkan kepada seluruh tamu undangan untuk menempati tempat duduknya kembali dan menonaktifkan nada dering telepon selama ujian promosi berlangsung. Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisial oleh Ketua Sidang. Sidang terbuka ujian promosi doktor prestasi Hasanuddin serta promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi mencapai gelar doktor dari bidang ilmu hukum bagi saudara Sarjono. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Waras Sarjono dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi IPK 4. Lama studi 4 tahun 11 bulan. Nilai disertasi 90,14. Dengan demikian mulai hari ini Jumat tanggal 27 Januari 2023 pukul 15.52 waktu Indonesia Tengah, saudara Waras Sarjono berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 27 Januari 2023, Ketua Sidang Hamzah Alim, Dr. Hamzah Alim juga. Ini mestinya cum laude, tetapi karena masa studi yang lewat dengan skopusnya barangkali yang kurang, karena untuk bisa jadi cum laude harus punya skopus minimal 2. Kalau tidak salah Pak Wara cuma punya 1 ya. 1, Prof. Nah itu. Jadi itu yang membuat tidak cum laude, tetapi di ijazah tidak ditulis di situ. Dan kalau ditulis nama nanti tidak ditulis Dr. cum laude. Jelas Dr. Waras Sarjono, sarjana hukum, magister hukum. Penyerahan hasil yudisial oleh Ketua Sidang kepada Dr. Waras Sarjono SHMH, silakan mengambil tempat. Saudara Dr. Waras Sarjono SHMH, tadi saya sudah sampaikan bahwa saudara menempuh pendidikan program doktor di Fakultas Hukum Unhas 4 tahun 11 bulan. Ya kan? 4 tahun 11 bulan tentu ya bukan waktu yang singkat, dan saya kira banyak hal yang saudara alami selama proses pendoktoran itu. Tentu saja ya banyak kesan juga, sehingga pada kesempatan ini saya akan memberi kesempatan kepada saudara Dr. Waras Sarjono SHMH untuk menyampaikan kesan dan pesannya tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini alhamdulillah sudah meraih gelar pendidikan tertinggi. Saya ucapkan terima kasih bagi promotor saya yang sejauh ini sudah membimbing saya
Co-promotor saya Ibu Prof. Marwati Riza, co-promotor saya Pak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, dan seluruh tim penguji eksternal Prof. Dr. Putu Gede. Terima kasih banyak Prof. sudah berkenan menguji kami Prof. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, Prof. Terima kasih banyak kesediaannya sudah datang Prof. meninggalkan istrinya yang sedang terbaring sakit Prof. Saya terima kasih banyak sekali Prof. kita datang menguji saya. Prof. Martin Ari, terima kasih banyak Prof. masukannya. Biasa ketemu di kantin, ngopi lepas. Terima kasih banyak Prof. bimbingannya, ujian. Prof. Dr. Ansor Ilyas, terima kasih banyak Prof. atas diskusinya selama ini. Banyak memberikan masukan saya, banyak mengilhami disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu saya yang telah mendidik saya. Istri saya, terima kasih Fit. Ibu dan Bapak mertua, terima kasih Pak, Ibu. Dukungan tak semua saya sampai di sini. Saya kira cukup, Bro. Ya, baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Wana Sarjono, SHMH. Saya akan persilakan diri saya sebagai promotor untuk memberi pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Wana Sarjono, SHMH. Atas nama pimpinan fakultas, pimpinan universitas, karena saya mewakili rektor hari ini, dan juga sebagai promotor, menyampaikan selamat kepada saudara yang amat terpelajar Dr. Wana Sarjono, SHMH, atas pencapaian gelar akademik tertinggi, ya, doktor. Tentu dengan selesainya ujian pada hari ini, maka hubungan secara formal dengan institusi maupun kepada tim promotor itu berakhir, tetapi yang kemudian berlanjut menjadi hubungan sebagai kolega, ya, sesama akademisi, ya, dan juga hubungan terhadap alma mater berubah menjadi hubungan antara alma mater dengan alumni. Alma mater dalam pemaknaannya sering dimaknai sebagai ibu kandung, ya. Anda terlahir hari ini sebagai seorang akademisi dengan gelar akademik tertinggi doktor dalam bidang ilmu hukum. Podium ini kelihatan sederhana memang, tetapi tidak semua mahasiswa yang mengikuti pendidikan doktor bisa berdiri di tempat ini. Banyak yang harus selesai, bukan karena diwisuda, tetapi disudahi. Dan nyaris tidak ada yang turun dari podium ini dengan tidak meneteskan air mata. Dan air mata itu saya yakin air mata kebahagiaan. Dan memang janji Tuhan jelas bahwa Tuhan menjanjikan akan mengangkat derajat dua golongan umatnya, yang beriman dan yang berilmu. Insya Allah
yang amat terpelajar, Dr. Wara Sarjono ini memiliki dua kategori itu. Pembelajaran secara formal selesai hari ini, namun pembelajaran yang sesungguhnya ada di Universitas Kehidupan di masyarakat. Pengujinya lebih banyak. Hari ini hanya 7 orang. Masa Universitas Kehidupan, pengujinya ada banyak sekali, baik yang berpendidikan maupun yang tidak. Di luar, gelar doktor ini disebut dengan PhD, filosofi doktor. Orang yang senantiasa berpikir, berbicara tentang sesuatu pada level hakikatnya. Hal yang dibicarakan itu filosofinya. Jadi harus berbeda ketika seorang dokter yang bicara dengan yang bukan dokter. Nah gitu. Pesan terakhir saya, jaga gelar ini, jaga keilmuan Anda, jaga tutur kata dan perbuatan. Dengan begitu, Dr. Wara Sarjono SHMH akan menjaga nama baik alma mater kita. Panji-panji kebesaran alma mater itu saya selalu katakan ketika menyudisium mahasiswa bahwa mahkotanya sebuah alma mater itu ada pada alumninya. Saya berharap mahkota itu terjaga dan terpelihara dalam kiprah Wara Sarjono nantinya. Demikian halnya saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena dengan diraihnya gelar doktor oleh Pak Wara ini, maka saya yakin itu akan menambah kualitas sumber daya manusia yang ada di DPR, khususnya di kesekretariatan. Ya, demikian halnya Pemprov, saya kira karena sekretariat Dewan ini adalah orangnya pemerintah provinsi, ya, sehingga kita berharap apa yang diperoleh oleh Pak Wara ini bisa membawa berkah dan kebaikan di mana saudara Dr. Wara Sarjono ini mengabdikan diri. Secara khusus saya ingin menyapa tamu kita yang hadir pada hari ini. Ada Ibu Isnayani SHMH, anggota DPRD Provinsi. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Andi Muhtar Mapatoba, MPD. Dan ada senior saya, Bapak Dr. Tajudin Rahman, SHMH. Ada Pak Kabak, Pak Sujadan. Kemudian Pak Sekwan, ya, komandannya sekretariat, Pak Andi Amir. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan sumber daya yang dilahirkan di Fakultas Hukum ini bisa semakin memperkuat kesekretariatan di DPRD Sulawesi Selatan. Saya kira itu pesan dan pesan saya sebagai promotor, dan saya berharap tidak ada mantan dosen, ya, tidak ada mantan guru, yang ada mantan yang lain, gitu, ya, gitu, para mantan gitu. Jadi ketemu dengan dosennya, saya kira disapa gitu, karena dosen kalau ketemu di mana, di tempat makan atau apa, itu tidak berharap dibayarkan, tetapi saya yakin di kantong mereka itu banyak kartu plastik yang siap untuk itu. Tetapi sangat sedih seorang guru ketika tahu bahwa ada muridnya yang berpapasan kemudian tidak menyapa. Itu sama ketika orang tua lagi ada di satu tempat lalu anaknya lewat dan tidak menyapa orang tua itu. Seperti itu saya kira. Ya, saya kira itu dari saya sebagai promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dan Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada masing-masing ko-promotor.
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian promosi dokter pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, saya tujukan kepada tim promotor, ko-promotor 1 dan 2 yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita bisa melahirkan satu doktor lagi dari prodi kita, dan tentu saja kita berharap ke depan proses pembimbingan itu semakin efektif sehingga lama studi mahasiswa kita bisa lebih pendek lagi. Ucapan terima kasih selanjutnya saya secara khusus saya sampaikan kepada penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hari ini beliau bukan hanya hadir menguji di sini, tetapi kami tadi pagi menandatangani perjanjian kerjasama untuk saling menguatkan kedua institusi Fakultas Hukum Udayana dan Unhas dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih Prof telah membantu kami di proses pendoktoran ini dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya Prof berkenan membantu kami. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap tim penguji yang bukan hanya terlibat dalam proses pendoktoran Saudara Dr. Warasarjono SHMH di dalam proses ujian, proposal, hasil, tutup, kemudian promosi, tetapi dari awal sudah terlibat dalam proses pendidikan saudara sebagai dosen pengampu mata kuliah pada program studi S3. Insyaallah, Ibu Bapak, para guru besar, itu semua bernilai ibadah dan pahala di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap hadirin yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan tertib sehingga ujian ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi atas nama institusi dan pribadi saya menyampaikan selamat kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Warasarjono SHMH, dan tentu juga selamat kepada orang tua, ada Bapak ya saya lihat, dan Ibu. Nah, ini Pak Wara ini ya. Salah satu doa yang tidak ditolak oleh Tuhan itu doa orang tua dan doa ibu gitu, karena ridanya Allah ada pada rida orang tua gitu. Gitu. Demikian halnya ada istri, ucapan selamat juga saya tujukan. Nanti Ibu rasakan bedanya doyan dokter sebelum dokter. Maksudnya rezekinya, Bu. Itu insyaallah. Ada Pak Sekwan dengar di sini. Saya kira itu, dan dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi dokter pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dr. Warasarjono SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, ko-promotor, dan tim penguji.
Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, kopromotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Nara Sarjono SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.